Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini, izinkan saya melanjutkan kajian pada malam ke-8 dari bulan suci Ramadan, yang mana pada malam sebelumnya kita telah mengkaji tentang qada dan fidyah, qada dan kafarah, dan termasuk hukum orang yang meninggal dunia padahal atau sementara masih ada utang posanya yang belum terbayarkan. Maka pada kesempatan ini izinkan saya untuk membahas beberapa yang disunnahkan dan beberapa bagian daripada adab dalam konsep berpuasa. Di sini dikatakan bahwa lisomi sunanun wa mustahabbatun wa adabun yang bagi al-shaimi mura'atuha minha, bahwa orang yang berpuasa di sana ada hal yang dimaksud dengan sunnah-sunnahnya. Ada hal-hal yang terpuji. Dan termasuk ada adab-adab yang mesti kita perhatikan. Maka yang pertama, as-sahur atau as-suhur. Wahuwa mustahabbun indal fuqaha'i. Wala isma ala man tarakahu. Di antara sunnah dalam konsep berpuasa, yang pertama yaitu sahur atau makan sahur. Ulama menjadikan kesepakatan bahwa ini adalah salah satu sunnah, sesuatu yang sangat terpuji. Dalam hal andaikan seseorang tidak sempat bangun untuk bersahur, ulama mengatakan fala isma alaihi, tidak ada dosa baginya, tidak apa-apa baginya. Maka ketika ia melanjutkan puasanya, maka puasanya tetap dianggap sah. Rawal Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Jadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Maka salah satu sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yaitu melakukan sahur. Lalu yang kedua, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa itu bagian daripada sunnah. Dalam hadis liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazal ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akhar suhura. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam umat Muhammad Rasulullah SAW, di antaranya yang menyegerakan berbuka puasa dan yang mengakhirkan makan sahur. Ini adalah bagian daripada hal yang disunnahkan dalam konsep berpuasa. Yang ketiga, al-iftaru ala tamar, berbuka dengan kurma, berbuka dengan tamar. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah. Fa in lam yajid tamran fal ma'u fa innahu tuhuran. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila seseorang atau umatku melakukan yang namanya iftar, fal yuftir ala tamarin, maka ia seyogianya beriftar atau berbuka dengan kurma, karena terdapat keberkahan. Apabila tidak mendapatkan apa yang namanya tamar atau tidak mendapatkan yang namanya kurma, falma,
maka boleh berbuka dengan air. Fa innahu tuhurun, karena air itu membersihkan, atau air itu bisa membersihkan. Hikmah di balik itu, ketika tidak ada tamar, kita berbuka dengan air itu bisa meresap ke seluruh badan setiap orang yang melakukan puasa. Lalu termasuk hal-hal yang terpuji. Wa yustahabbu inda Syafi'iyyati wal Hanafiyyati wa aktsaru minal fuqaha ta'jil salatil maghrib ba'dal iftari bitamar ala tamar wal ma'i wa taqdimihi ala ta'am. Termasuk hal yang terpuji menurut pendapat Imam Abi Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, dan banyak lagi pendapat ulama mengatakan menyegerakan salat maghrib setelah berbuka puasa dengan tamar, dengan kurma, ataupun dengan air, kecuali makanan sudah siap, takut akan terganggu pikiran-pikirannya terhadap makanan itu, maka tidak apa-apa ia mendahulukan makanan itu lalu kemudian ia sholat. Tetapi jika ia aman dari hal itu, maka sesuatu yang terpuji yaitu menyegerakan sholat maghrib lalu kemudian ia makan. Wa yustahabul iqlal minat ta'ami fil iftari was suhuri. Sesuatu yang terpuji, tidak terlalu kenyang ketika ia buka puasa, demikian juga ketika ia sahur. Jangan, silahkan makan, silahkan minum, tetapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Lalu termasuk yang disunnahkan atau hal yang terpuji, wa yustahabbu du'a indal iftari. Disunnahkan kita berdoa ketika kita berbuka puasa. Termasuk doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini termasuk hadis, dan ini termasuk doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena hadis ini termasuk diriwayatkan akhrajahu Tabrani fil Kabir, yang dinukil dari At-Tabrani dalam kitabnya Kitab Al-Kabir. Wa yusannu liman aftara inda ghairihi an yad'ulah. Jadi orang yang berbuka puasa disunnahkan untuk mendoakan orang lain, untuk mendoakan sesamanya. Jadi itu bagian daripada hal yang terpuji, itu termasuk yang disunnahkan, dan itu bagian daripada adab dalam konsep berpuasa. Dan termasuk wa yusannul iksaru minal ibadati was sadaqati wal ihsani ilal aqarib wal yatama wal masakin. Termasuk hal yang disunnahkan memperbanyak bersedekah, memperbanyak ibadah, dan menjalin hubungan baik sesama keluarga, sesama tetangga, sesama anak-anak yatim, dan termasuk ke orang-orang miskin. Wa yusannu lil muslim ayyuwazaba ala salatit tarawih. Dan disunnahkan setiap muslim untuk melaksanakan salat tarawih atau salat qiyamul lail. Dan yang terakhir, wa yanbaghi ala shaimi ay yakuffa jawarihu amma nahallahu anhu. Seyogianya seorang muslim ia selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang terlarang. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apa yang dilarang dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya baik kepada saya pribadi dan kepada yang mendengarkan. Wa atrukukum fi riayatillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.